Sobat Milenial and Gen Z, berjumpa lagi bersama kami IDN Times. Saya jurnalis IDN Times, Amir Faisal. Hari ini akan eh, hadir kembali dalam acara Point of View, editorial Point of View of IDN Times. Akan membahas tiga isu terpanas yang belakangan menjadi sorotan oleh publik. Sudah hadir bersama saya, Chief Editor IDN Time, Mbak Uni Lubis. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Amir. Sehat. Sehat. Mbak Uni, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan buat teman-teman yang hari ini menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, ucapan yang sama dari saya kepada semua teman-teman Sobat Milenial and Gen Z yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar, sehat, mendapatkan berkah eh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semangat. Amin, amin, amin. Mm-mm. Oke, baik Mbak Uni. Saya sudah menyinggung tadi ada tiga isu yang akan kita bahas hari ini. Mm-mm. Pertama, Mm-mm. terkait dengan isu uh, bergabungnya Presiden Jokowi ke Golkar ini memang sudah lama begitu muncul di permukaan, terlebih sejumlah elit-elit di Golkar itu rasanya menyambut baik begitu terhadap bergabungnya Presiden Jokowi ke Golkar. Kemarin juga Golkar menggelar rapat pleno. Eh, Mungkin saja bisa membahas itu dan mungkin Mbak Uni bisa memberikan gambaran atau bocoran atau informasi pada sobat milenial Gen Z terkait hal ini. Bagaimana Mbak Uni? Oke, terima kasih. Bukan bocoran ya, point of view. Mm-mm. Nanti diprotes sama ini podcast tetangga. Jadi eh, pertama saya ingin menjadikan point of view kali ini untuk cek fakta ya. Mm-mm. Kemarin sempat beredar kabar bahkan yang memberikan kepada saya itu seorang tokoh politik yang elit ya, Mm-mm. yang mengatakan bahwa KPU telah mengedarkan surat edaran nomor bla 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 4 Maret 2024 yang menyatakan masa tenggat rekapitulasi suara akan mundur dari target awal 20 Maret 2024. Di situ dikutip Komisioner KPU Idam Holik menyebutkan adanya pertimbangan force majeure atau situasi yang tidak dapat dihentikan. Mm-mm. Seperti kebiasaan editorial IDN Times, kita selalu cek fakta. Saya langsung cek fakta ke Ketua KPU ya, Mas Hasyim Asyari, dan mengatakan bahwa itu tidak benar ya, bahwa WhatsApp yang viral itu hoax ya. Ini Mm-mm. mungkin juga penting buat kita. Yang kedua memang Golkar kemarin malam atau minggu 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 ya minggu Mm-mm. melakukan rapat pleno. Banyak yang memperkirakan seperti yang kamu tanyakan ke saya membahas apakah membahas soal isu Jokowi mau masuk Golkar. Tapi saya sudah cek ke Erwin Aksa ya, salah satu Mm-mm. dari wakil ketua Golkar itu tidak dibahas sama sekali. Jadi Mm-mm. rapat pleno kemarin itu adalah rapat evaluasi Golkar di eh, Pileg terutama ya, dan juga tentu saja kalau Pilpres mereka merasa sudah merasa menang lah koalisinya ya, eh, Betul. yang mendukung Prabowo dan Gibran. Tapi lebih kepada Pileg. Kalau statement yang keluar, kita tahu di jumpa pers sudah itu Ketua Umum Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Golkar menang di 15 dapil ya. Jadi Mm. pemenang di 15 dapil karena di 2024 pemilu ini Golkar fokus di 35 dapil. Ya, fokusnya itu adalah memastikan ada pertambahan suara. Kalau yang tadinya tidak ada di situ di 2019 minimal Mm-mm. ada satu. Dari satu ya, nambah jadi dua ya. Contohnya misalnya yang di Jawa Barat satu misalnya. Mm-mm. Nah, jadi contoh seperti itu sehingga karena memang fokus sekali, memang terlihat performa Golkar peningkatannya paling paling banyak ya di Pileg 2024. Semalam dibahas bahwa eh, seratusan ya, dapat seratusan kursi di DPR.
tetapi ada di sejumlah dapil itu sedang diperjuangkan, dijaga, itu adalah dengan harapan bahwa mencapai 104 sampai 105 kursi di DPR. Nah, ini jumlahnya itu kira-kira mirip-mirip dengan jumlah kursi yang akan dimiliki oleh PDIP ya. Jadi nantinya itu akan beda tipis antara jumlah kursi PDIP dengan Golkar sekitar 2 sampai 3. Apakah Golkar yang menang ataukah PDIP yang menang dari segi jumlah kursi ya, dari segi jumlah kursi. Nah, mungkin yang tidak disampaikan oleh Ketua Umum adalah Golkar dalam Pilpres secara riset yang dilakukan oleh Golkar terhadap kontribusi ya, kontribusi suara dari Golkar kepada kemenangan Prabowo Gibran itu 20 juta suara. Jadi mereka membuat riset linearitas. Linearitas tuh di dapil dari mulai dapil di level DPRD tingkat 2 ya sampai DPR itu kira-kira kontribusi Golkar terhadap kemenangan Prabowo itu 20 juta suara. Dan ini mirip-mirip dengan kontribusi Gerindra, partai yang notabene didirikan dan sampai hari ini dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya, Capres. Jadi tidak kalah kontribusinya. Dan ini sesuatu hal yang menarik. Mereka ingin membantah bahwa Golkar itu biasanya di Pilpres tidak bekerja, mesin Golkar tidak bekerja dengan efektif. Dan memang itu terjadi di Pilpres-Pilpres sebelumnya ya. Selalu Golkar sesudah Orde Baru runtuh kan tetap lumayan lah, nggak hancur meskipun dianggap sebagai partai warisan Orde Baru ya. Reformasi banyak memperkirakan Golkar akan hancur, tapi ternyata tidak, rata-rata ada di posisi kedua. Tetapi Golkar diragukan mesin politiknya bekerja di Pilpres. Kenapa selalu oke di Pileg? Karena memang kader-kadernya berpengalaman ya, sangat berpengalaman. Kedua, mungkin dengan mekanisme proporsional terbuka, di mana apakah itu popularitasnya sudah tinggi ya, atau memang punya kekuatan sumber daya yang besar, karena pemilu ini kan mahal ya. Eh, saya tahu ada caleg Golkar yang pernah kita wawancara di kantor, itu dia cerita dia bisa habis sampai 35 miliar ya untuk lolos ke Senayan ya. Jadi Jakarta itu mungkin yang termasuk yang paling mahal ya, daerah-daerah di Jawa ini. Nah, jadi nggak banyak orang yang punya uang seperti itu kan, dan nampaknya Golkar karena ditumpu sampai ke daerahnya itu oleh banyak dari kalangan pengusaha atau penguasa daerah, misalnya bupati, wali kota gitu, mereka punya sumber daya yang baik. Jadi itu ya yang menarik dari pleno Golkar, tidak dibahas soal isu Jokowi masuk Golkar. Tapi dengan kedekatan Pak Jokowi dengan Golkar, khususnya dalam Pilpres ini ya, Mbak Uni ya, bagaimana melihat Mbak Uni melihat kansnya apakah memang sangat besar begitu untuk bergabung ke Golkar? Isu itu awalnya sebenarnya saya yang bahas ya di Total Politik 22 Januari lalu bergulir sampai sekarang, termasuk bahwa kalau misalnya PSI, Partai Solidaritas Indonesia tidak lolos ke Senayan Hmm. karena tidak mencapai threshold 4%, maka Golkar menjadi secara logik ya menjadi partai yang diincar oleh Jokowi sebagai Hmm. kendaraan politik sesudah 20 Oktober 2024 Jokowi menjadi mantan presiden ya. Dan saya rasa Ketua Umum Erlangga Hartarto dengan diplomatis ya mengatakan di beberapa kesempatan seperti tidak keberatan, ada kedekatan, bahkan sempat ada media membahas soal kita juga membahas Jokowi pernah pakai dasi kuning dan segala macam ya.
Kenapa logik? Karena seorang mantan presiden 2 periode dengan approval rating yang masih di atas 76%, meskipun ada kasus harga beras naik ya, itu butuh partai politik yang cukup signifikan ukurannya. Dalam hal ini di koalisi itu adalah Golkar ya. Nah, Golkar dan PAN sangat mungkin ya, tetapi logiknya mungkin tokoh seperti Jokowi merasa butuh partai yang besar. Nah, tentu Jokowi tidak akan menjadi ketua umum ya, karena sudah jelas tidak memenuhi semua persyaratan yang ada di ADART. Dia belum belum pernah jadi pengurus dan aktif 5 tahun terakhir. Eh, jadi seperti yang kita tulis juga, nama Bahlil muncul sebagai proksi karena Bahlil pernah menjadi pengurus di tingkat Papua ya, bendahara di level Papua. Tetapi Bahlil saya cek itu 5 tahun terakhir nggak aktif di Golkar, jadi itu juga tidak memenuhi syarat ya. Selain itu dengan kasus yang Meninvest Bahlil ini ada kasus ya belakangan ya yang berkaitan dengan izin tambang dan segala macam, itu di syarat Ketua Umum Golkar itu ada satu kata yang tidak tercelah ya. Nah, tapi intinya adalah eh, saya cek kemarin itu tidak ada upaya untuk mendorong ke Munaslup ya. Munas Golkar itu akan berlangsung Desember 2024. Erlangga Hartarto dianggap cukup sukses faktual dengan pertambahan suara ya, tidak hanya penambahan suara pileg tapi mendukung calon yang membawa Golkar mendukung capres yang sejauh ini unggul secara quick count ya, dan Sirekap. Jadi ya Erlangga dianggap sukses, jadi tidak ada alasan untuk membuat Munaslup. Jadi semalam itu Munas tetap Desember. Saya rasa Erlangga juga itu salah satu yang dia sampaikan di jumpa pers ya. Jadi saya melihat bahwa Erlangga ini menanggapi isu Pak Jokowi masuk ke Golkar itu dengan diplomatis ya, dia nggak mengatakan enggak, karena ya mungkin dia harus seperti itu. Masih ada kasusnya yang menggantung ya, digantung oleh oleh eh, apa namanya Jaksa Agung di pemerintahan Jokowi ini, dan Jokowi masih berkuasa sampai 20 Oktober. Menarik untuk terus diikuti ya, bergabungnya eh, Jokowi ke Golkar ini. Dan lebih menarik lagi nih di kontestasi Pileg ini Mbak Uni ada dua partai PSI dan P3. Eh, P3 itu masih sangat rawan untuk lolos ke Senayan, pun juga PSI masih terus merangkak naik suaranya begitu. Eh, tapi juga ada isu yang kemarin yang menarik itu Mbak Uni yang soal penggelembungan suara untuk PSI mengorbankan dari partai lain dan P3 mengklaim suara mereka yang dicaplok begitu. Nah, ini bagaimana sikap dari redaksi melihat ini? Ya, kita tentu memonitor terus ya, langsung juga melihat ada perbedaan suara di sejumlah TPS ya. Kita Hmm. melakukan crowdsourcing ya dari sumber-sumber yang ada di media sosial, tetapi lalu melakukan verifikasi ya. Nah, kemarin saya juga tanya ke dua narasumber di partai besar, karena sebetulnya suara ini kan sudah ada di KPU nasional ya. Sebenarnya lebih sulit untuk Hmm. dikutak-atik ya. Yang paling mungkin dikutak-atik kalau katanya apa namanya dicuri quote unquote itu Ya, di kota. level yang di bawah tuh ya, sampai mungkin ke kecamatan. Tapi sekarang kan karena sudah tinggal berapa hari lagi sebelum tanggal 20 Maret itu sudah ada di KPU nasional ya. Yang sedang terjadi adalah dispute soal penghitungan suara di sejumlah dapil. Nah, saya kontak Sandiaga Uno ya, Ketua Bapilu dari P3 ya. Dia yakin karena baru rapat juga hari Minggu yang lalu ya, mereka Bapilu, mereka yakin lolos 4% ya. Ada di beberapa tempat yang sedang diperjuangkan, bedanya tipis-tipis ya, tersebar di beberapa dapil. eh, dari
dari ini apa namanya dari informasi yang saya peroleh dari pihak yang lain juga ada sekitar 18 kursi yang sedang diperjuangkan oleh P3 dan PSI eh, untuk bisa lolos 4%. Tetapi tiga narasumber saya di partai politik besar mengatakan sejauh ini PSI sulit untuk lolos ya. PSI sulit untuk lolos ke Senayan menembus 4 threshold itu ya. Kalau P3 malah lebih mungkin meskipun belum aman 4% dan itu diakui juga kan oleh Ketua Bapilu Sandiaga Uno karena saya kontak langsung ke Sandiaga Uno. Jadi kita akan melihat ya tinggal sedikit lagi ya, tapi saya mendapat kabar juga bahwa sebetulnya yang disebut-sebut katanya Presiden Jokowi karena anaknya menjadi ketua umum, Kaisang akan sangat memperjuangkan PSI untuk lolos ke Senayan itu belakangan kelihatannya sudah merelakan karena yang penting kan capres yang didukung itu sudah dianggap menang secara landslide ya, menang mutlak. Seperti kritik yang dilakukan oleh pollster seperti indikator politik Indonesia, Profesor Burhan Muhtadi, kalau memang dipaksakan PSI untuk masuk ke Senayan, padahal semua quick count dari major pollster itu mengatakan bahwa PSI tidak masuk, itu bisa mendelegitimasi hasil dari pemilu. Jadi yang lainnya tuh ini sesuai dengan quick count, tapi ini enggak gitu ya. Jadi itu akan menimbulkan eh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan besar dan juga mungkin bisa memperkuat kecurigaan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe terlalu jauh di pemilu 2024. Hmm. Jadi Ya, eh, untuk dua partai ini khususnya PSI, Jokowi sudah pasrah begitu ya, Bun? Ya, Mbak Uni. Atau bisa enggak, dibilang. kalau P3 ini banyak dibantu oleh Bu Mega ya. Jadi Mm-mm. suara-suara di sejumlah dapil itu juga dibantu oleh P3 oleh PDIP sehingga P3 diharapkan bisa lolos 4% Oke. ya. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm, Kalau mm-mm. PSI saya cek ketiga partai karena gini, tadi itu logikanya tiga partai udah punya hitungannya juga kan, udah selesai di C1 mereka rekap masing-masing partai kan punya saksi dan punya rekapnya ya. Betul. Jadi menurut informasi di tiga partai ini dan yang saya tanya di level pimpinan yang tahu persis termasuk yang kemarin ikut misalnya di Golkar ikut di pleno ya itu mengatakan bahwa sulit buat PSI untuk lolos ke Senayan. Ya tentu kita lihat ya, kita lihat apa sih yang nggak mungkin dalam politik di Indonesia ya, dalam Betul. sejarahnya apa undang-undang saja diubah untuk meloloskan putra presiden yang sedang berkuasa. Jadi kita lihatlah tanggal 20 eh, Maret ini. Ya, ya, ya. Ya, harapannya sih ya jangan terlalu jauh lah. Ya kan Oke. ada isu juga yang beredar katanya PSI, suara PSI dan P3 itu banyak diambil oleh Golkar yang punya kepentingan untuk menjadi ketua DPR juga kalau dia Hmm. menguasai kursi di DPR. Ya Hmm. saya tanya juga ke pimpinan Golkar, ya mereka bilang mereka sih pengen jadi ketua DPR, pengen jadi nomor satu di DPR, tapi nggak harus dengan caranya mengambil suara-suara dari partai kecil katanya. Jawabannya seperti itu. Oke. Let's see. Oke, jadi itu khusus dua topik khusus di bidang politik memang menarik untuk terus kita pantau dan kita sorot. Tapi yang lebih menarik Atau mungkin lagi. nambahin satu ya, karena ada di proyeksi, saya lihat proyeksi IDN Times akan juga menggarap soal siapa yang akan menjalankan role ibu negara jika memang Hmm. presidennya nanti adalah Prabowo Subianto ya. Hmm. Jadi memang kan Prabowo tidak punya istri,
dia pernah menikah dengan Titik Soeharto, putri Presiden Soeharto. Tapi saya udah cek bahwa tidak tidak ada rencana rujuk ya antara Prabowo Subianto dan Mbak Titi. Itu satu, mereka nyaman dengan situasi yang sekarang. Mbak Titi juga akan sibuk sebagai anggota DPR karena kayaknya dia lolos ke Senayan ya dari Dapil Hmm. Yogyakarta dari Partai Gerindra. Kemudian role sebagai ibu negara atau yang menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan lah ya, diharapkan sebagai karena pasangan dari kepala negara itu bisa dilakukan oleh sejumlah perempuan-perempuan yang dekat dengan Prabowo, termasuk kakak kakak kandung Prabowo, Ibu Bianti Ningsih Jiwandono. Hmm. Suaminya Profesor Sudada Jiwandono tiap minggu menulis di IDN Times. Hmm. Dia dulu pernah jadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Muda Perdagangan. Prabowo juga punya kakak perempuan, Mariani, ya. Dan saya rasa kita juga sering mengundang Rahayu Saraswati ya, keponakannya Prabowo. Setidaknya itu yang berurusan langsung ya, masih dari lingkar keluarga. Tetapi saya mendengar bahwa eh, hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan itu akan dijadikan di mainstreaming ya, diarus utamakan dalam semua kebijakan semua kementerian. Hmm. Siap, siap. Sekaligus sekaligus memberikan perspektif. Karena saya lihat tadi pagi plan kita adalah juga untuk dan saya, nah ini karena kita point of view ya, saya sih setuju ya harusnya tidak ada ibu negara, bukan soal setuju presidennya Prabowo, that's another thing. Tetapi peran pemberdayaan perempuan itu tidak harus dilakukan oleh ibu negara ya, Negara. dan saya rasa dengan kalian anak muda semakin semakin anak-anak muda ya generasi muda ini semakin melihat bahwa mungkin memang perannya sudah tidak terlalu penting untuk ada ya. Hmm. Tidak penting untuk ada karena itu kan role-role seremonial dan biasanya anak muda di kita kan nggak terlalu suka dengan seremonial ya. Hmm. 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 Dan itu juga menghabiskan banyak biaya juga nih. Hmm. Ada bagusnya juga gitu kalau misalnya tidak terlalu pengaruh-pengaruh itu tidak menghabiskan biaya untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Karena tugasnya tidak signifikan juga ya Mbak Uni ya di dalam Sangat tergantung sebetulnya kan gini, bahkan tugas bahkan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat aja sebetulnya ban serep ya. ya. Dia hanya bisa memiliki fungsi peran atas penugasan dari presiden ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau ibu negara ini kan pendamping ya, tergantung ibu negaranya mau mengambil peran seperti apa ya. Jadi Hmm. lebih kepada peran yang seremonial harusnya. Nah, Hmm. jadi sebetulnya kalau perannya adalah seremonial, artinya ada atau tidak sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Saya ingin masuk ke topik ketiga Mbak Uni. Ini masih Yang soal masih panas. iya. Konser, Minggu lalu Taylor kita Swift sudah ya. membahas minggu lalu udah kita Ah, udah membahas ini dan kita sudah mengkritik keras kebijakan Sandi yang ah. seolah-olah quote in quote mengenyampingkan begitu ya. Tapi ini ternyata Pak Luhut apa namanya merespon. Saya ingin mengutip pernyataan Pak Luhut nih waktu kemarin di acara business matching. Mm-mm. Apa yang diberikan Singapura, kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Kalau Singapura bisa untung, masa kita tidak? Masa kita tidak? Emang kita bodoh. Kita orang hebat-hebat. Nah ini, tapi pertanyaannya mau nih, seperti yang disampaikan ngomong nih, bagaimana caranya? Itu yang perlu kita eh, pertanyakan ya. Dan yang perlu di-highlight juga, jangan sampai pemerintah mengenyampingkan hal-hal yang seperti yang waktu kita bahas sebelumnya itu Mbak Uni, terlalu menyampingkan konser-konser besar yang padahal multiplier efeknya sangat besar terhadap perputaran uang dalam negeri begitu. Nah, redaksi menyikapi ini bagaimana Mbak Uni? Saya jadi ingat di film agak lain ya, filmnya Hmm. Ernest Prakasa dan Muharki Aco yang mencatat sejarah sebagai film komedi ditonton paling banyak ya, 8,5 jutaan.
itu ada adegan di mana tokoh Oki, ya, karakter Oki, dia mau menipu, memasukkan tanda tangan ibunya untuk menggadaikan sertifikat rumah ibunya dengan alasan, wah, ini akan digunakan untuk beli obat mumpung ada diskon obat gratis 80% programnya Pak Luhut gitu, gitu kan. Terus dibilang katanya, Pak Luhut itu semua juga apa aja bisa diurusin, termasuk presiden aja diatur sama dia. Jadi saya rasa sindiran di film itu menggambarkan bagaimana masyarakat melihat sosok Pak Luhut, ya. Hmm. Artinya semuanya diurus, ya, semuanya Hmm. diurus, termasuk kali ini itu soal konser Taylor Hmm. Swift, ya. Hmm. Mungkin karena merasa bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan di bawahnya dia, ya, di Ya. bawah koordinasi Menko Maritim dan Investasi, ya. Jadi yang menarik ini apa? Dia bilang juga gini, Amir. Dia mengatakan menurut Luhut Indonesia kurang cerdas dalam mendatangkan penyanyi asal Amerika Serikat tersebut. Sebenarnya contoh Taylor Swift kemarin itu kita Indonesia aja yang kurang cerdas. Jadi setidaknya satu, ya, point of view saya dan redaksi Hmm. itu Pak Luhut mengakui bahwa Indonesia kurang cerdas, ya. Jadi Pak Sandiaga Uno nggak boleh ngeles-ngeles lagi, ya. Bosnya udah bilang bahwa Indonesia kurang cerdas, ya. Hmm. Karena kurang cerdasnya menurut saya bukan soal mendatangkan dan memberikan uang apa segala macam, tetapi selama ini itu tidak ada affirmative action dan policy terhadap upaya-upaya menjadikan konser sebagai sebuah sektor kreatif musik yang bisa menghasilkan multiplier effect seperti yang tadi kamu bilang, ya. Jadi Hmm. kan harusnya itu emang ada ekonomi kreatif yang benar-benar signifikan, itu turis akan datang dengan sendirinya Oh, seperti gitu. Singapura. Singapura kan nggak ada sumber daya yang lainnya, ya, tapi yang dia Hmm. lakukan adalah benar infrastrukturnya, stadionnya, perizinannya dipermudah untuk Taylor Swift, bahkan pemerintah ngasih uang muka, ya kan? Hmm. Karena mereka tahu dengan 40 sekian miliar uang muka itu bisa menghasilkan 5,8 triliun. Hampir Hmm. semuanya sektor yang mendukung pariwisata termasuk perhotelan segala macam itu menerima merasakan dampaknya. Jadi ya Hmm. itu kecerdasan seperti Singapura itu. Padahal kita ini sering banget ke Singapura, pejabat kita menjadikan Singapura sebagai semacam rumah keduanya, minimal kalau keluar negeri selalu mampir. Dan apa yang terjadi di Singapura itu di era keterbukaan ini, ya, itu bisa kita lihat seperti Hmm. kita waktu di awal pandemi kan kita juga belajar dari Singapura soal mengetrack, ya, melacak pergerakan orang, ya. Hmm. Muncul kemudian aplikasi Peduli Lindungi, ya. Tapi Hmm. ya itu tadi kita kurang cerdas sehingga sebetulnya belajarnya tuh nggak jauh-jauh amat, ya. Tapi memang mungkin menurut saya bukan bukan tidak ini, memang memang nggak mau aja gitu, ya. Hmm. Memang nggak mau aja. Jadi point of view kita di redaksi adalah telat, ya. Sekarang katanya siapa yang mau apa namanya kita mau bikin konser yang lebih besar dan segala macam, apakah mengundang Taylor Swift atau siapa, ya. eh, Netizen itu dijadiin bercanda kalau pemerintah ikut campur. Kalau pemerintah Indonesia kalau ikut campur mendatangkan konser itu nanti rundown acaranya itu satu, ada apa penampilan tari-tari, ya kan, Oh, iya. kemudian ada mungkin ada penampilan apa namanya video dari BUMN pasti diandalkan untuk sponsor. Terus kemudian nanti ada pidato dari presiden, ini namanya netizen, ya. Iya, Karena iya, mungkin iya. netizen menganggap ini udah ironi banget lah gitu, ya. Hmm. Jadi menurut saya Pak Luhut nggak harus bicara komen untuk semua hal, ya. Hmm. Eh, jadi yang mestinya dilakukan oleh Pak Luhut itu adalah ya udah kalau melihat ini seperti ini dia panggil aja rapat, panggil Sandiaga. Dan dia selama ini kemana aja Pak Luhut kan termasuk juga yang selama ini nggak care dengan segala macam apa namanya tidak tahu bahwa sulit untuk mendapatkan izin apa segala macam, ya. Saya bicara dengan Ernest Prakarsa kan di Real Talk, Hmm. misalnya Hmm. untuk film aja deh, kan waktu itu saya bahas juga gimana pendapat Ernest soal konser Taylor Swift yang kemudian gimana pengalaman dari industri kreatif.
Ya untuk perizinan bikin film aja di Indonesia tuh susah, masih ada pungli. Kita di Idean Pictures juga teman-teman juga ngalamin ya. Artinya oke, bangun infrastruktur kelihatan ya, yang fisik. Tapi jauh lebih banyak hal yang belum dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini, sehingga industri kreatif itu bahkan untuk bikin film aja tidak mudah gitu ya. Kalau Hmm. orang luar negeri mau bikin film di Indonesia, perizinannya minta ampun susahnya. Padahal menjadi lokasi pembuatan film buat film di Hollywood itu eh, itu promosi pariwisata karena ditonton oleh eh, puluhan juta, ratusan juta ya. Kayak kayak Hmm. sekarang yang lagi top nih Dune 2 Part 2. Ah, itu kan yang bagian di gurun pasirnya itu syutingnya itu di Wadi Rum di Jordania. Luar biasa keren. Saya yakin habis ini orang tuh pada berbondong-bondong untuk pergi ke Yordania untuk bisa ngambil foto di situ. Drama Korea ya, Korea Betul. BTS itu menyumbang 5% dari GDP. GP. Turis dari orang Indonesia datang ke Korea Selatan hanya untuk foto di depan asramanya BTS zaman masih susah ya. Jadi ada tour itu yang asrama kan berpindah-pindah sampai sekarang gedung hype ya. Ya. Bayangkan satu bisa. Jadi ini yang kita belum belum bikin, yang baru sukses itu kan Bali ya. Yang baru sukses itu orang tuh taunya Indonesia tuh Bali gitu ya. Hmm. Jadi ya begitulah. Jadi kayak kebakaran jenggot lah menurut saya pemerintah ini yang digambarkan oleh statementnya Pak Luhut gitu. Tapi at least Hmm. Pak Luhut mengakui bahwa Indonesia dalam hal ini pemerintah Indonesia kurang cerdas. Hmm. Oke. Dan ini kalau membaca sikap itu berarti ini sentilan keras ke Mas Sandi ya, Mbak Uni ya, dari Pak Luhut ya. Itu sentilan keras terhadap Pak Luhut sendiri. Jadi ibarat menepuk Oke. air di dulang menurut POV kita, Heeh. seperti kata pepatah ibarat menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Ya, oke, oke, oke. Oke, jadi eh, mungkin itu saja. Tapi kita tunggu terus affirmative actionnya terhadap hal-hal yang seperti ini ya Mbak Uni ya. Ke depan Ya, langkah konkret dari pemerintah seperti apa. Karena saya juga sangat menyayangkan karena tadi multiplier effect dari konser-konser besar ini sangat besar terhadap perputaran bisnis dan uang di moga-moga dalam. sesudah moga-moga ada yang bocorin nama Taylor Swift dan dia jadi kasihan gitu ya. Jadi kasihan nama Swifties ya. Kasihan nama Iya. Swiftie, bukan kasihan nama pemerintah Indonesia. Kasihan nama Swiftie sehingga kemudian tiba-tiba bulan depan misalnya terus oke deh gue balik lagi konser di Indonesia gitu. Saya yakin sold Oke. out sih. Iya, iya, pasti, pasti banyak banget safety di Indonesia. Oke, Ya. mungkin itu saja Sobat Millennial and Gen Oke. Z, tiga isu yang sangat menarik yang akan terus kita pantau bagi redaksi IDN Times dari mulai politik sampai hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Khususnya anak-anak muda ini tentunya Mbak Uni. Ya. Mungkin Ya. itu saja dari saya Mbak Uni dan sekali lagi nantikan terus editorial point of view IDN Times setiap hari Senin. eh, Insya Allah tayang jam 11 siang ini ya. Mungkin itu saja Thank dan you. buat terakhir Amin. buat teman-teman Mbak yang Ya. ya buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa selamat menunaikan ibadah puasa, semangat terus dan termasuk Mbak Uni. Sampai Thank jumpa. you. Ya.